bilang kepada saudara dan saudari yang kasih di dalam Tuhan, kita hanya mampu untuk mengucapkan syukur dan puji kepada Tuhan oleh karena sepanjang tahun, kalau kita lihat apa yang diperkatakan sebentar tadi, keluarga ini masih tetap bersatu, masih tetap kuat untuk menggerakkan hubungan di antara kekeluargaan, dan apa yang akan kita renungkan dan apa yang kita akan dengarkan pada saat ini adalah kita akan mendengarkan beberapa firman Tuhan yang sudah pastinya kita akan terima bersama dan kita akan nikmati bersama, khusus kepada keluarga yang menjemput kita pada hari ini. Sekali lagi saya menyatakan syukur kepada Tuhan, oleh karena kalau bukan Tuhan, kemungkinan kita tidak dapat bertemu di tempat ini. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan itu sangat luar biasa, maka pada hari ini kita berada di tempat ini. Saudara dan saudari, apa yang saya ingin tekankan di sini adalah perkataan memperingati, ataupun dalam kata di toko pemuandaman. Apakah sebenarnya maksud memperingati? Nah, saudara dan saudari, ada satu cerita di mana cerita ini mengisahkan satu keluarga juga mempunyai dua orang anak, di mana anak mereka yang mereka sangat rindu, kemudian pada suatu ketika anak mereka itu hilang dari pandangan mereka. Persoalannya, kenapa anak mereka itu hilang dalam pandangan mereka? Oleh karena suatu ketika pada waktu anak-anak mereka ini pergi ke sekolah, kereta yang mereka naiki itu terlibat dalam kemalangan. Dan apabila kemalangan itu ataupun kereta itu terlibat dalam kemalangan, maka kedua-dua adik-beradik itu menjadi bangsa dan mati di tempat kejadian. Oleh sebab itu, saudari, kata memperingati di sini sangat dalam pengertiannya. Dia akan masuk di dalam lubuk hati saya dan kamu. Apabila kita mengingati seseorang, dia akan mengimbas kembali apa yang kita lalui bersama, apa yang dilakukan bersama, terutama sekali kepada ibu ataupun bapak. Tapi pada hari ini kita memperingati kepergian seorang bapak yang mereka kasihi. Walaupun dia sudah pergi dalam pandangan mereka satu keluarga, tetapi masih lagi dalam kesatuan mereka untuk memperingati bapak yang mereka kasihi. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, tajuk pelajaran yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Soalannya, saudara-saudari, apakah ada di antara kita di sini yang selalu dikecewakan ataupun selalu disakiti? Apakah itu ditinggalkan oleh seorang yang kita kasihi, ataupun kecewa di dalam pekerjaan, atau apapun pekerjaan, apapun pengalaman yang kita sudah alami? Saudara dan saudari, di dalam kesempatan ini, tahukah kita bahwa pengharapan yang pasti itu, kalau kita masih berada di dalam dunia ini, tidak ada pengharapan yang akan pasti, yang pasti tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Namun kita berharap sebagai manusia, tetapi pengharapan itu kadang-kala selalu mengecewakan hati saya dan mungkin juga hati saudara dan saudari. Oleh itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita merujuk satu ayat di dalam Alkitab yang akan kita baca pada ketika ini, mari kita melihat di dalam satu ayat di dalam Rom pasal 5 ayat 5. Ayat ini dikatakan oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, di mana dia telah memberitahukan kepada orang-orang di Rom pada waktu itu
pada waktu itu banyak sekali cabaran-cabaran yang dilalui oleh umat-umat Tuhan dan mereka yang mau belajar akan firman Tuhan di tempat itu. Tetapi ayat ini Paulus katakan, waktu dia di dalam penjara, dia menuliskan surat ini untuk orang-orang di Rom pada waktu itu. Tetapi kita bercerita pada saat ini berkaitan apa yang dilalui oleh keluarga ini. Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara dan saudari di dalam Tuhan, Paulus mengatakan bahwa walaupun kita menderita, sengsara, memperingati apa yang berlaku pada keluarga kita, namun Paulus mengatakan walaupun kita begitu disakiti hati ataupun sakit hati kita berada dalam dunia ini, satu pengharapan yang pasti ketika kita menyerahkan segala sesuatu itu dan berharap penuh kepada Yesus Tuhan kita, pasti Tuhan tidak akan mengecewakan saudara dan saudara. Amin. Terutama sekali keluarga besar, keluarga ini yang selalu saja menjemput untuk kita berfungsi akan firman Tuhan. Dan pengharapan itu adalah kita miliki. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan saya dan keluarga ini dan kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudari, pengharapan di dalam pengertian yang lain adalah berharap walaupun kita menghadapi segala kesengsaraan dan penderitaan yang kita lalui dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita mau hadapi bersama di dalam keluarga. Di dalam satu keluarga, di dalam individu, dan juga kita mengkongsikan itu kepada orang lain. Saudara dan saudari, inilah yang dikatakan oleh seorang rasul, di mana dia memberitahukan bahwa di dalam Tuhan, walaupun kita menderita susah di dalam dunia ini, tetapi di dalam Yesus Tuhan kita adalah suatu pengharapan yang pasti bahwa tidak ada yang mengecewakan apabila kita tetap teguh dan bersandar kepada Tuhan. Saudara dan saudari, oleh sebab itu, apa yang kita mau lakukan sementara kita di dalam dunia ini? Apa yang kita mau harapkan dengan mereka yang sudah mendahului dalam kehidupan keluarga? Sekali lagi, Rasul Paulus menulis satu surat kepada orang-orang di Kolose. Pada waktu dia melawat tempat ini, dia melihat bahwa banyak orang yang kepercayaan mereka akan menjadi layu, tidak kukuh dan tidak kuat, menjadi rapuh, dan mereka berputus asa dan tidak punya pengharapan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa seperti ini. Di dalam Kolose 1 ayat 5 mengatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil di dalam Tuhan. Saudara dan saudari, inilah suatu pengharapan yang pasti bahwa di surga sudah tersedia satu pengharapan yang sejati bagi umat-umat Tuhan yang rindu, yang mau mengenal Tuhan, Allah pencipta kita, Allah pencipta langit dan bumi. Oleh karena Tuhan itu adalah suatu yang berbelas kasihan. Dan bukan saja itu, saudara-saudari, pengharapan yang pasti itu akan kita terima pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali dan membawa kita untuk bersama-sama balik ke dalam kerajaan surga. Di dalam pertemuan kita pada saat ini, pada ketika ini, ayat ini Paulus memberitahukan dorongan kepada kita agar tetaplah punya pengharapan yang teguh. Paulus memberitahukan kepada kita bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan untuk kita, untuk saya dan kamu. Tetapi pengharapan itu adalah Tuhan sudah sediakan bagi kita yang senantiasa berharap
dan bersandar kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, sesungguhnya di dalam ayat tadi, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan, ada 3 perkara, 3 hal yang sangat penting khusus kepada keluarga yang menjemput kita hari ini. Yaitu yang pertama, pengharapan yang pasti akan kita terima pada waktu kita berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengharapan yang tidak mengecewakan apabila kita memikirkan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terpenting, apabila kita mempunyai pengharapan yang pasti dan hati kita tidak dikecewakan pada waktu Yesus datang nanti. Satu ayat di dalam Matius 11 ayat 28. Yesus Tuhan kita berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kelegaan kepada kamu. Inilah perkataan Allah kita, Tuhan kita, bahwa Dia akan memberikan kelegaan ketika saudara dan saudari, khususnya keluarga di sini, ketika kamu menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, sudah pasti Yesus Tuhan Allah kita yang menjemput saya dan kamu untuk datang kepada Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudari, sebagai panggilan daripada pelajaran kita saat ini, saya ingin menjemput khusus kepada keluarga semua di sini, agar kamu tetap bersatu, agar kamu menyatukan hati kamu ketika kamu rindu dengan Bapa yang kamu kasihi. Biarlah kamu tetap bersatu dan tetap mengutamakan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kamu. Maka dengan itu, saudara-saudari, sekali lagi saya ingin menyatakan di sini bahwa tetaplah setia, tetaplah mencari Tuhan, sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih dan amin.